Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 34 dengan perikop teladan iman Bunda Maria. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat Yesus disalib, hanya ada beberapa wanita yang berdiri di dekat salibnya. Injil Yohanes mengatakan bahwa Maria ibu Yesus juga berdiri dekat salibnya bersama Maria Magdalena dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Pada saat itu, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ia juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dengan perkataan itu, Yesus mau berkata kepada ibunya, "Ibu, engkau sangat berduka cita, tetapi ada seorang yang dapat menghibur engkau, yaitu Yohanes muridku." Yesus menghibur dan menguatkan ibunya. Begitu juga terhadap Yohanes. Penderitaan Yesus tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap memperhatikan orang lain. Hari ini kita memperingati Maria Bunda Gereja.
Maria setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Iman dan kesetiaan Bunda Maria menjadi teladan bagi kita dalam mengikuti Yesus. Bunda Maria menunjukkan kepada kita rahasia menjadi seorang murid Yesus Kristus, yakni setia dan berpasrah kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita menjadi murid yang setia seperti Bunda Maria. Kita belajar dan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria agar kita bertumbuh sebagai murid Kristus dalam pensiarahan kita di dunia ini. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bunda Maria di dunia ini sebagai teladan iman gereja, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti Putramu, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.